Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Tak terima dianiaya, 2 kelompok warga di Gorong-Gorong Mimika bentrok. Dua pengedar narkoba diringkus polisi di Gorong-Gorong Mimika. Komunitas kuda balap Merauke menggelar balapan kuda tradisional di lapangan pacu kuda Taman Pinang. Bentrok antar warga pecah di kompleks Gorong-Gorong Timika Ahad kemarin. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu. Akibatnya kaca sebuah minibus hancur terkena lemparan batu. Aparat kepolisian dibantu personel Brimob diterjunkan ke lokasi untuk meredam tawuran agar tidak meluas. Tawuran dipicu penganiayaan terhadap seorang pedagang keliling oleh sekelompok pemuda. Korban bernama Simon mengatakan ia diperas para pelaku. Ia mengaku tidak keberatan memberikan uang, namun ia marah ketika pelaku memukulnya. Korban akhirnya melapor ke keluarganya sehingga memicu bentrokan. Polisi masih berjaga di lokasi bentrokan, mengantisipasi saling serang kedua kelompok warga itu. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Jarak. Saya sudah pegang orangnya. Jarak. Polisi menangkap 2 pengedar narkoba sabu-sabu di Timika. Mereka ditangkap di 2 lokasi. Salah satu pelaku ditangkap di Kompleks Manado, seorang lagi ditangkap di salah satu penginapan Jalan Pendidikan Timika. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Mansur mengatakan peredaran narkoba ini terbongkar setelah salah satu pelaku ditangkap. Dari keterangan M, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial MH. Ia ditangkap saat baru tiba di Timika dan rencana akan kembali ke Makassar pada esok harinya. Polisi menyita 33 plastik sabu-sabu berukuran kecil serta sebuah ponsel. Inisial MH yang baru datang dari Jawa Timur dan rencana akan kembali besok. Jadi MH ini yang membawa barang dari Jawa Timur ke Timika. Untuk kedua pelaku saat ini kita sudah lakukan penahanan untuk proses selanjutnya. Pasal yang disangkakan terhadap M kami kenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun maksimal 20 tahun. Untuk saudara MH kami kenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun. Peredaran sabu-sabu di Timika cukup marak. Biasanya barang terlarang tersebut didatangkan dari luar Timika dan diedarkan dengan harga yang sangat mahal. M dan MH terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Lima narapidana lapas kelas 2B Merauke ditangkap karena diduga mengonsumsi narkoba di dalam penjara. Petugas menemukan bong atau alat hisap sabu-sabu saat menggeledah kamar kelima napi tersebut. Dan setelah dilakukan tes urin, kelima napi tersebut menggunakan narkoba dan langsung digiring ke Mapolres Merauke. Kalapas Merauke mengatakan sebelumnya ia ditelepon Satuan Narkoba Polres yang berhasil menangkap seorang napi. Dari pengakuan napi tersebut, polisi mencurigai ada 5 napi di lapas kelas 2B yang mengkonsumsi narkoba. Dan diminta keterangan secara terpisah dan konfrontir bahwa yang bersangkutan berdasarkan hasil tes urin memang kelima orang tersebut positif. Ya. Setelah itu kami melakukan penggeledahan bersama-sama tim Sat Narkoba ya ke kamar yang bersangkutan.
ya untuk mencari barang bukti. Nah, setelah kami melakukan penggeledahan secara menyeluruh di kamar, ditemukan 3 sedotan dan juga 1 botol aqua beserta tutup botol aqua yang diduga sebagai alat mereka menggunakan barang itu. Itu di kamar siapa, Pak? Itu di kamar Edi Apai, Miranda, Abi, kemudian Stefanus Riba dan Iwan. Jadi mereka 5 orang dalam satu kamar. Satu kamar ya. Ya, sekali lagi tidak ditemukan barang bukti narkobanya, hanya ada beberapa alat. Ya, nah di sini perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami juga mohon maaf kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait atas ketidaknyamanan berita ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa kami dari pihak lapas berkomitmen ya untuk membantu dan bekerja sama kepada aparat penegak hukum lain dalam rangka memberantas narkoba. 5 narapidana yang dibawa ke Mapolres merupakan napi narkoba yang sedang menjalani masa hukuman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kecelakaan lalu lintas di Timika kembali merenggut korban jiwa. 2 pengendara sepeda motor Ahad kemarin saling bertabrakan di ruas Jalan Budi Utomo Timika yang menyebabkan kedua pengendara tewas di lokasi kejadian. Satlantas Polres Mimika membenarkan kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor tersebut. Menurut polisi, salah satu pengendara diketahui mabuk minuman keras serta melawan arus. Meninggal berarti? Ya, karena dia kan melawan arus. Udah gitu seperti yang 7 poin dalam hal operasi patuh itu juga sudah disampaikan bahwa prioritas daripada penindakan, daripada pelanggaran para pengemudi itu yang 7 poin tadi itu, yaitu diantaranya yaitu tadi terhadap pengemudi yang di bawah pengaruh alkohol, terus melawan arus, di bawah umur, Menggunakan menggunakan HP itu. Nah, contoh kecelakaan tadi itu salah satu jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengemudi itu sendiri, yang mana pengemudi itu dipengaruhi alkohol, melawan arus dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan batas daripada kecepatan maksimal yang ditentukan di ruas Jalan Budi Utomo gitu. Karena kecelakaan itu dengan diawali oleh adanya pelanggaran daripada pengemudi itu sendiri. Seperti itu. Kemarin korban meninggal 2, untuk yang 1 kritis. Masih ada di rumah sakit, itu pun perempuan, itu yang dibonceng. Sudah di bawah pengaruh alkohol, kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melawan arus, yang mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengemudi tersebut, itu sudah ada di dalam 7 prioritas di dalam operasi patuh tahun 2022 itu. Makanya kita akan melakukan penindakan bagi para pelanggar-pelanggar yang melanggar daripada 7 poin tersebut untuk menurunkan tingkat kecelakaan. Selain 2 orang meninggal dunia, 2 orang lagi dilaporkan luka-luka dan sementara ini dirawat di rumah sakit dan salah satunya kritis. Kasat Lantas menghimbau pengendara selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak mabuk saat berkendara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.